Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi dari kelas A1 akan menjelaskan mengenai taksonomi media pembelajaran atau pengelompokan media pembelajaran. Dengan anggota, yang pertama ada Raden Rara Bintang Permatahati, Faiz Eka Syahputro, Amelia Eka Anggraini, Nani Novianti, dan yang terakhir Muhammad Iqbal Awalul Ihsan. Selanjutnya, pengertian mengenai taksonomi. Taksonomi sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berbunyi tasein, yang memiliki arti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Adapun taksonomi dalam pendidikan dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat. AECT atau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan mendefinisikan media sebagai segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Lalu untuk ciri-ciri umum media pembelajaran, yang pertama sebagai hardware atau perangkat keras, lalu sebagai software atau perangkat lunak, penekanan pada visual dan audio, sebagai alat bantu dalam belajar, dan yang terakhir digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi. Selanjutnya yaitu fungsi media menurut Sujana dan Rifai. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi apabila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kemp and Dayton, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat, yaitu visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Yang keempat, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, namun juga membantu siswa menyerap materi secara lebih mendalam dan utuh. Dan selanjutnya, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun yang mereka mau tanpa bergantung pada keberadaan guru. Yang keenam, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Yang ketujuh, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan verbal atau lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya.
Kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua mendukung isi pembelajaran, yang ketiga praktis, luas dan tahan, yang keempat guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran, dan yang kelima berkualitas baik media pembelajarannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Bretz, menurut Arsyad, menurut Leshin, Pollock, dan Reigelut. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran menurut Bretz, yaitu media cetak, ukuran utamanya simbol verbal. Yang kedua, media audio, unsur utamanya suara. Yang ketiga, media semi gerak, unsur utamanya garis, simbol verbal, dan klan gerak. Yang keempat, yaitu media visual diam, unsur utamanya garis, simbol verbal, dan gambar. Selanjutnya, media visual gerak, unsur utamanya gambar, garis, simbol verbal, klan gerak. Selanjutnya, media audio, unsur utamanya suara dan simbol verbal. Selanjutnya, media audio visual diam, unsur utamanya suara, gambar, garis, dan simbol verbal. Selanjutnya, media audio visual gerak, unsur utamanya mencakup kelimanya, yaitu suara, gambar, garis, simbol verbal, dan gerak. Klasifikasi media pembelajaran menurut Arsyad. Yang pertama, benda nyata. Selanjutnya, bahan yang tidak diproyeksikan seperti bahan cetak, papan tulis. Selanjutnya, rekaman audio dalam kaset atau piringan. Selanjutnya, gambar diam yang diproyeksikan seperti slide film rangkai. Yang kelima, gambar bergerak yang diproyeksikan seperti film dan rekaman video. Yang terakhir yaitu gabungan media seperti bahan dengan pita video, slide dengan pita audio, dan lainnya. Yang terakhir yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut Leshin, Pollock, dan Reigelut. Yang pertama, media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, dan lainnya. Yang kedua, media berbasis cetak seperti buku, penuntun, buku latihan, dan lainnya. Yang ketiga, media berbasis visual seperti buku, alat bantu kerja, bagan grafik, dan peta. Yang keempat, yaitu media berbasis audiovisual seperti video, film, program slide, dan televisi. Yang terakhir, yaitu media berbasis komputer seperti komputer, hiperaktif, video, dan hypertext. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan fisiknya. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama media pembelajaran 2 dimensi, yang kedua media pembelajaran 3 dimensi, yang ketiga media pandang gerak, yang keempat media pandang diam. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan jumlah penggunaannya. Meliputi 1. Penggunaan secara individu, kedua penggunaan secara kelompok, dan yang ketiga penggunaan secara massal. Kemudian berdasarkan cara penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama media tradisional dan yang kedua media modern. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenisnya. Ada klasifikasi media berdasarkan indera yang digunakan, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Lalu yang kedua, diklasifikasikan berdasarkan jenis pesannya, yaitu media cetak, media non-cetak, media grafis, dan media non-grafis. Lalu yang terakhir, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenisnya, yaitu berdasarkan sasarannya, media jangkauan terbatas, media jangkauan luas. Lalu ada penggunaan media menurut Arsyad tahun 2006. Yang pertama, menumbuhkan kembali perhatian belajar siswa. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sudah berkurang. Dalam situasi ini, tampilnya media akan mempunyai makna bagi siswa dalam menumbuhkan kembali perhatian belajar para siswa. Lalu yang kedua, memperjelas pemahaman siswa. Bahan pembelajaran yang dijelaskan guru biasanya kurang dipahami siswa. Dalam situasi ini, sangat bijaksana apabila guru menampilkan media untuk memperjelas pemahaman siswa mengenai bahan pembelajaran. Lalu yang ketiga, terbatasnya sumber pembelajaran. Tidak semua sekolah mempunyai buku sumber atau tidak semua bahan pembelajaran ada dalam buku sumber. Situasi ini menuntut guru untuk menyediakan sumber tersebut dalam bentuk media lain. Dan yang terakhir, guru tidak mempermudah guru dalam menyampaikan materi.
Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pembelajaran melalui penuturan kata-kata akibat terlalu lelah disebabkan mengajar dalam waktu yang cukup lama. Dalam situasi ini, guru dapat menggunakan media sebagai sumber belajar bagi siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.